kualitas atau pendidikan yang baik, yang sekarang terhambat. Kita sama-sama tahu, kita menggunakan aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan itu tidak ada. Sekolah-sekolah pun belum memadai. Apalagi kita ngomongin mungkin tenaga pendidikan bagaimana di sana, sekolahnya aja belum ada gitu. Gerakan seperti Indonesia Mengajar, mungkin UI Mengajar tuh ya tidak ada ketika pemerintah sudah hadir di sana untuk bisa menyelesaikan masalah pendidikan ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami ingin bertanya pada masing-masing tim sukses, apakah sepakat dengan poin tersebut? Dan jika sepakat, cara apa yang akan diimplementasikan untuk membenahi infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan terluar dengan meningkatkan dana alokasi khusus dalam anggaran pendidikan? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ivan tadi. Pendidikan di Indonesia di konstitusi diatur 20% budget, tapi dalam prakteknya baru saja saya telepon satu dia di sana. Pak, berapa sih yang bisa Bapak spend? Hanya 80 triliun dari 360 triliun. Kalau pendekatan kita formalitis seperti ini, asal memenuhi konstitusi, tetapi substansinya tidak, kita tidak akan maju. Harus kita dorong terus anggaran betul-betul 360 triliun, betul-betul 20% dari APBN untuk pendidikan. Yang kedua, pemerataan infrastruktur. Sangat tepat, sangat tepat. Yang disampaikan Ivan tadi terjadi di Lebak. Lebak itu tidak jauh dari tempat kita tinggal, dari Jakarta, dari pusat pemerintahan negeri ini. Coba bayangkan apa yang terjadi di pelosok-pelosok Pulau Timur, di Nusa Tenggara Timur, di Nias dan lain sebagainya, pasti lebih mengejutkan lagi. Untuk itu, Jokowi JK mempunyai program yang sangat realistis dalam bidang pendidikan, yaitu program Indonesia Pintar. Semua harus sekolah 12 tahun. Kalau tidak, sementara dia cerdas, sementara dia mau dan mampu secara mental, negara yang salah. Kita bisa menyerang negara. S3 akan diberikan beasiswa dan subsidi besar sekali bagi PTN. Pertama, pendidikan adalah public good, mendapatkan ya, memberikan akses seluas-luasnya dan setara. Salah satu yang bisa dilakukan selain memberikan infrastruktur yang biasa, juga yang dikatakan tadi, kita harus memanfaatkan teknologi informasi. Pendidikan ini kita harus fokus ya, memberikan sebesar-besarnya anggaran. Pendidikan ini harus dikaitkan dengan pengembangan unggulan-unggulan daerah di masing-masing wilayah. Itu sebabnya nanti sekolah-sekolah kejuruan berbasis unggulan daerah itu akan ditingkatkan. Masih sebagian besar daerah kita itu hanya menghasilkan bahan baku, tapi kemudian kita memiliki sarjana-sarjana atau tamatan-tamatan sekolah yang tidak bisa bekerja mengolah sumber dayanya. Bahwa setiap daerah harus mengembangkan unggulan-unggulan daerahnya, dan di sanalah sekolah-sekolah berbasis unggulan wilayah harus kita kuatkan. Sehingga nanti universitas-universitas dan community centers dan SMK akan dibangun. Dan dari situlah pendapatan negara, kebocoran yang dikatakan bisa dibuat, bukan kebocoran dari anggaran, tapi karena sebagian besar bahan kita itu dalam bentuk mengekspor bahan baku. Pendidikan harus terintegrasi dengan riset, harus terintegrasi dengan policy ekonomi, harus terintegrasi dengan tadi pendidikan karakter. Tapi kuncinya adalah kita harus membuat bangsa ini meyakini bahwa memang kita bangsa yang besar. Dan dari hasil pendidikan ini kita bisa berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara pangan, energi, dan kita bisa menghasilkan ya industri-industri yang luar biasa, dan itu hanya bisa kalau ditopang oleh pendidikan, mulai pendidikan PAUD sampai dengan